Miftah Maulana Habibur Rahman. Dua bapak kiai desa, namanya Kiai Muhammad Muradi. Punya bapak namanya Muhammad Boniran. Punya bapak Kiai Muhammad Usman. Punya bapak Kiai Jalal Iman. Dari ini. Nah, setelah saya cek itu, maksudnya begini, saya pengen ya tahu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khotimah TV yang berbahagia, di siang hari ini saya sengaja membuat suatu konten yang masih terkait masalah yang lagi fenomenal, yaitu Gus Miftah. Tapi kami membahas bukan dari soal kasusnya atau lagi yang sedang viralnya terkait masalah hashtag, tidak itu. Akan tetapi ini yang lagi viral lagi terkait masalah bahwa Gus Miftah yang pernah menyampaikan sebuah ceramah terkait silsilah dari beliau yang saat itu beliau juga menyatakan antara silsilah nasabnya daripada istri Habib Lutfi dengan Gus Miftah itu adalah satu nasab, artinya masih ada ketersambungan nasabnya sampai kepada beliau kiai yang ada di Ponorogo. Miftah Maulana Habibur Rahman. Dua bapak kiai desa, namanya Kiai Muhammad Muradi. Punya bapak namanya Muhammad Boniran. Punya bapak Kiai Muhammad Usman. Punya bapak Kiai Jalal Iman. Punya bapak Kiai Karyonawi. Punya ibu namanya Nyai Madarum. Punya bapak Kiai Ilyas. Punya bapak namanya Muhammad Besari. Jadi saya urutan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari, makamnya di Tegalsari, Ponorogo. Coba Anda lihat Muhammad Besari itu siapa. Muhammad Besari punya bapak namanya Anom Besari, makamnya di Caruban. Anom Besari punya bapak namanya Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. Abdullah Mursad punya bapak namanya Raden Demang, punya bapak namanya Pangeran Demang, punya bapak namanya Panembahan Wirasmoro, punya bapak namanya Susuhunan Paworo, punya bapak namanya Sultan Trenggono, punya bapak Raden Patah, punya bapak Prabu Brawijaya. Kalau kami menyimpulkan bahwa Gus Miftah adalah korban pemalsuan nasab yang dibuat oleh Habib Lutfi. Karena kalau kita lihat dari persamaan-persamaannya bahwa Habib Lutfi memang hampir di mana-mana memalsukan nasab, membuat makam palsu dengan nasab yang dirubah, juga termasuk juga tentang guru-gurunya dia sebagai yang di Ba'alawikan, yang di Banyumas itu kalau nggak salah, atau di Purbalingga ya, diantaranya salah satunya itu yang dulu juga pernah viral. Termasuk juga banyak makam-makam palsu yang di Ba'alawikan, artinya bahwa jelas ini merupakan pembelokan suatu nasab, pencangkokan suatu nasab. Jadi bukan hanya Ba'alawi saja dicangkokkan ke Ubaidillah, akan tetapi ke bawahnya pun itu adalah Habib Lutfi sering sekali membuat suatu nasab-nasab yang dibuat sendiri. Termasuk juga dari sejarah-sejarah Nahdlatul Ulama, kan itu kan kategori ini pemalsuan, bahwa kenapa kok Nahdlatul Ulama didirikan oleh kakeknya Habib Lutfi, itu salah satunya itu. Nah, ini dari gambaran-gambaran tersebut bahwa termasuk Gus Miftah. Kenapa Gus Miftah begitu takdim, begitu sama Habib Lutfi sangat luar biasa? Karena salah satunya itu adalah itu. Terkesan bahwa karena dicantol-cantol-ke, dicangkok-cangkok-ke, yang akhirnya Gus Miftah seakan-akan masih satu saudara, masih satu nasab dengan istri daripada Habib Lutfi almarhumah. Nah, inilah jadi strategi ya. Jadi kalaupun ada statement dulu pernah Bang Haji Roma Irama akan diba'alawikan oleh Robitoh Alawiyah walaupun dibantah oleh Habib Rizik,
Tapi yang jelas bahwa modus-modus semacam itu memang sengaja. Ada beberapa tokoh-tokoh yang keren, tokoh-tokoh yang fenomenal, tokoh-tokoh yang populer, itu seakan-akan nanti tidak akan diba'alawikan. Awalnya memang saat itu ya senang-senang saja. Bahkan ada pengurus PBNU yang menjadi kontroversi bahwa beliau adalah bagian daripada Habib. Padahal setelah ditelusuri oleh dari Sunan Giri itu adalah tidak demikian. Nah, jadi hal-hal semacam itulah yang kadang-kadang memang sengaja. Maka saya bilang bahwa jelas ini Gus Miftah adalah korban dari Habib Lutfi. Salah satunya dia adalah supaya ben tunduk taat tak timbak menjadi muhibin yang paling setia kepada Habib Lutfi, maka dia nasabnya pun dicantolkan dulu supaya terkesan bahwa dia memang satu terah dari istri almarhumah Habib Lutfi itu. Jadi istri dari Habib Lutfi yang itu satu nasab dengan Gus Miftah. Coba kita dengarkan karena ada suatu kesaksian dari perangkat desa yang ada di Ponorogo tentang ketersambungan Gus Miftah yang pernah disampaikan dalam beberapa ceramah-ceramahnya ternyata telah dibantah oleh perangkat desa dari Ponorogo, walaupun itu juga masih satu saudara dengan Gus Miftah. Maka apa yang disampaikan Gus Miftah dalam ceramah-ceramahnya ternyata itulah tidak tersambungan dengan apa yang disampaikan. Coba kita dengarkan dulu. Aslinya dari beliaunya sendiri itu memang itu kelahiran yang ada di sebelah timur desa Tegasari itu dari ini. Nah, setelah saya cek itu maksudnya begini, saya pengen ya tahu juga, saya bangga sebetulnya saya masih punya satu ya kehormatan bahwa ada salah satu telah keturunan Kiai Ageng Besar itu yang menjadi orang besar yang ada di pusat dan sebagainya. Salah satu contoh adalah dari Kiai Ageng, yaitu dari HUS Cokromoto sendiri. Nah, itu adalah juga merupakan salah satu telah keturunan dari Kiai Ageng Besar dari putra cucunya dari Cokronegoro, Bupati Pertama. Akhirnya itu HUS Cokromoto sebagai pendiri Syarikat Islam Pahlawan Nasional Indonesia, juga sebagai gurunya yaitu Presiden RI yang pertama Pak Karno sendiri. Nah, ini dari istilahnya ada dalam buku juga ada. Nah, saya sendiri juga ingin tahu itu yang itu kalau memang dari Kiai Muhammad Ilyas itu dari istri keberapa, putranya siapa itu dan sebagainya. Tapi sejauh ini data rekaman atau data yang diterima pihak keluarga atau yayasan, nama Gus Miftah itu terdaftar bukan gitu? Itu tidak ada dalam sisilah, itu memang. Ya, itulah apa yang pernah disampaikan. Kemudian yang kedua, ada pelajaran di balik itu tentang peristiwa atau yang sedang viral terkait Gus Miftah. Bahwa kami menyimpulkan ada satu hal. Ternyata adalah keburukan seseorang itu bisa akan membuat suatu kebaikan daripada orang lain. Atau kebalikannya, kebaikan dari orang lain itu bisa jadi menjadi buruk bagi orang lain. Atau keburukan seseorang itu akan menjadi baik daripada orang lain, dan kebaikan seseorang bisa jadi akan membuat buruk daripada orang lain. Contoh digambarkan demikian. Ketika viralnya Gus Miftah, kami husnuzon. Dengan begitu viralnya tentang bagaimana semua menghujatnya beliau, akan tetapi hikmah di balik itu apa? Satu, untuk yang pedagang es teh akan mengambil hikmahnya. Dia mendapatkan rezeki yang cukup banyak, dijanjikan umroh, dan lain sebagainya. Berarti mungkin apa yang disampaikan walaupun Gus Miftah itu adalah memang ceramah yang semacam itu kan bukan kali ini sebenarnya. Di mana-mana sering beliau melakukan guyonan semacam itu. Jadi hal yang biasa sebenarnya. Bahkan kasus ST itu bukan sekedar Gus Miftah, ada Gus Idam dan lain sebagainya. Akan tetapi
karena mungkin lagi apesnya saja Gus Miftah sehingga menimbulkan yang viral, sehingga diviralkan oleh salah satu daripada kontennya. Akhirnya apa yang terjadi? Dihujat oleh semua netizen. Akan tetapi anggap saja itu adalah hal yang tidak baik, akan tetapi menjadi baik bagi orang lain. Salah satunya adalah, satu, bisa jadi lagi pedagang es tehnya jadi mengambil hikmat kebaikan. Akan tetapi berbalik juga, kebaikan seseorang itu bisa jadi akan menimbulkan keburukan bagi orang lain. Contoh, ada orang, kemarin ada satu orang kebetulan seorang mungkin asisten rumah tangga, sang majikan cukup baik sekali sama dia, begitu percaya sekali sama dia. Nah, kebaikan itu sehingga justru bisa menjadi buruk bagi orang lain, karena ternyata asisten rumah tangga yang dianggap sudah dipercaya, sudah dianggap keluarga, akan tetapi berbalik arah karena ada kesempatan sehingga ia berbuat buruk kepada majikannya, karena keleluasaan, karena kebebasan dan lain sebagainya. Atau bisa jadi contoh pemerintahan umpamanya, bisa jadi kebaikan Pak Jokowi seakan-akan memberikan sesuatu anggaran yang cukup berlebihan, harus menimbulkan ada orang korupsi. Artinya berbuat baik itu belum tentu akan menghasilkan kebaikan. Bisa jadi orang yang berbuat baik akan menimbulkan suatu keburukan bagi orang lain. Tapi bisa jadi kebalikannya, kemarin yang disampaikan Gus Miftah, walaupun tidak sengaja berbuat tidak baik, dihujat, akan tetapi bisa menimbulkan kebaikan. Satu, akan dibahas di DPR tentang sertifikasi dan lain sebagainya. Semua menjadi acuan, semua menjadi hati-hati itu berbuat baik karena salah satu kesalahan daripada Gus Miftah. Maka hikmah dibalik itu bahwa apapun yang disampaikan Gus Miftah, dalam husnuzon saja kita, mudah-mudahan ini adalah ada hikmah dibalik peristiwa tersebut. Saya rasa itu dari kami. Akhir kalam, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.